Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsman Arif dari Forum News Network. Apa langkah politik Jokowi setelah dia pensiun? Kelihatannya sudah mulai terbaca. Dipastikan Jokowi itu tidak akan menepati janjinya semula yang katanya dia ingin pulang kampung dan kemudian menjadi pemerhati lingkungan. Kalau kita lihat aktivitas Jokowi yang masih terus keliling bertemu dengan para warga atau yang kita bisa sebut sebagai konstituennya itu, ya, Jokowi tidak bisa meninggalkan habitat utamanya sebagai seorang politisi. Ini kalau kita melihat Jokowi terus berkeliling, misalnya ketemu ke pasar, bertemu dengan warga dan sebagainya, ini adalah semacam upaya bagi Jokowi untuk terus menjaga popularitasnya. Dan kalau dia berhasil menjaga popularitasnya itu berarti dia tetap berhasil juga menjaga elektabilitasnya. Kan saya kira itu ya rumusannya sebenarnya kalau dalam marketing politik kan baku ya, popularitas, kemudian likeness, kesukaan, dan kemudian elektabilitas. Coba perhatikan di media sosialnya, terutama Instagram kan Jokowi masih sangat aktif mengunggah berbagai aktivitasnya. Bukan tipikal orang pensiun seperti ini ya. Kalau orang pensiun kan apalagi kalau di Jawa mungkin dia cuman memelihara burung gitu, berkutut atau memang cucu. Tapi kalau Jokowi masih terus terlihat aktif. Nah, apa saya kira langkah ke depan dari Jokowi? Dengan cepat kita bisa membaca bahwa Jokowi sedang menyiapkan partai politik. Ini digunakan untuk kendaraan dia nanti pada pemilu tahun 2029, dan juga tentu saja diharapkan itu bisa menjadi backup untuk backup politik untuk putranya Gibran Rakabuming yang akan maju menjadi calon presiden. Dan ini yang kendaraan politik ini yang disiapkan oleh Jokowi adalah Projo, dan Projo ini kelihatannya akan segera bertransformasi dari organisasi relawan menjadi partai politik. Dan lampu hijau atau sinyal persetujuan dari Jokowi Projo menjadi partai politik itu telah disampaikan ketika dia berkunjung ke kawasan ke Prabowo di Solo. Dia ditanya oleh wartawan bagaimana sikap dia ketika Projo itu akan berubah menjadi partai politik, dan dia menyatakan itu terserah kepada Projo. Dan ini soal ini kemudian seperti gayung bersambut, Projo sendiri menyatakan bahwa kemungkinan besar ini nanti kan pada bulan Desember mereka akan melakukan kongres ketiga. Disitulah Projo itu akan bertransformasi menjadi partai politik. Hal itu dikatakan oleh Bendara Umum Projo Panel Barus. Tapi kata Panel Barus itu asal mereka itu mendapat izin atau mendapat persetujuan dari rakyat. Ini bahasanya udah mirip-mirip Pak Jokowi. Saya kira soal terserah pada Projo, kemudian asal mendapat persetujuan rakyat atau diizinkan oleh rakyat, ini hanya bahasa-bahasa komunikasi politik saja. Dan seperti biasa kita bisa menafsirkan apa maunya Jokowi dengan menyatakan terserah Projo itu. Kita bisa menduga sangat keras Projo tidak mungkin berani melangkah sendiri, apalagi menyatakan bahwa kemungkinan besar yang akan menjadi ketua umum partai politik ini, Partai Projo, kita nggak tahu apa namanya nanti, adalah Jokowi. Jadi nggak mungkin tanpa ada izin atau bahkan pembicaraan dan instruksi dari Jokowi, Projo berani mengambil langkah sendiri itu ya. Nah, kita mulai berhitung-hitung mengapa kemudian Jokowi itu mempersiapkan partai politik dan itu harus dipersiapkan lebih awal. Saya kira kan ini sebenarnya kalau secara infrastruktur politik, Projo itu kan sudah tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jadi tinggal melakukan aktivasi dan kemudian memperluas basis jaringannya. Kalau di Indonesia ini kan sebenarnya model politik partai politik itu setidaknya ada tiga ya. Satu, dia punya konstituen, dan saya kira Jokowi punya juga konstituen, punya pendukung, dan kemudian infrastrukturnya sudah ada, yakni Projo ya, dari ormas relawan, kemudian bertransformasi ke partai politik itu tinggal satu tahap saja. Kemudian soal tokoh ya, figur tokoh ya, ini Jokowi pasti yang akan diandalkan. Diharapkan Jokowi tetap menjadi daya tarik utama dari partai ini. Jadi apa ini ya? Ya partai yang kultus individunya pada pada Jokowi ini. Jokowisme lah seperti ya, PSI ya. Dan yang ketiga tentu saja adalah sumber daya kapital atau modal uang. Ya, sebagai presiden 2 periode dipastikan Jokowi ini ya punyalah uang yang cukup banyak kalau untuk membiayai partai politik, ya itu pasti bisa, karena setidaknya kalau mau bangun partai politik di Indonesia perlu modal sekitar 1 T ya. Ini mahal banget memang di Indonesia ini karena kan syaratnya itu harus
memiliki semua perwakilan untuk di provinsi ini ya. Untuk tingkat satunya harus di 38 provinsi dan kemudian nanti turunannya sampai ke kabupaten kota dan kabupaten. Ini memang ini cukup berat apalagi kalau kemudian semua itu harus punya kantor, punya kader-kader seluruh Indonesia, biayanya cukup besar. Tapi uang 1 triliun saya kira ini uang yang kecil buat Pak Jokowi. Malah ada yang nyebut sebenarnya Pak Jokowi ini sekarang katanya ini ya. Saya tidak tahu kebenarannya seperti apa. Pak Jokowi ini termasuk salah satu orang terkaya di Indonesia. Kok bisa ya? Dari mana itu? Ditanya lebih lanjut yang menyampaikan informasi tersebut. Tapi saya sih kok percaya ya kalau Pak Jokowi itu sekarang menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Kalau toh nggak terkaya, ya Pak Jokowi pasti punya uang lah untuk membiayai partai politik. Jadi ini kita pastikan partai politik, kita nggak tahu namanya apa, nanti itu akan projo atau tetap pro Jokowi atau ada partai lain itu akan segera menggelinding. Mengapa Pak Jokowi perlu partai politik? Saya pikir kalau Pak Jokowi memang tetap eksis di kancah politik, masih bisa cawe-cawe di pemerintahan secara formal ya. Kalau sekarang ini kan karena dia tidak bisa cawe-cawe secara formal walaupun ada putranya di sana, tapi kalau selama dia tidak punya partai politik, dia tidak bisa cawe-cawe secara formal. Tidak bisa seperti Pak SBY yang putranya AHY sekarang menjadi ketua umum Partai Demokrat dan masuk dalam pemerintahan, dan kemudian atau seperti Ibu Megawati ya, meskipun partainya tidak masuk di pemerintahan tetapi Ibu Megawati masih terus bisa berperan di partai politik. Pak Jokowi sebenarnya sudah menyiapkan proksi-proksi ya, mulai dari anaknya sendiri sampai seperti orang seperti Bahlil yang sekarang menjadi ketua umum Partai Golkar. Tapi tetap saja kalau Pak Jokowi itu tidak resmi berada di partai politik, itu apakah menjadi ketua Dewan Pembina atau menjadi ketua umumnya, ya nggak bisa cawe-cawe. Dan masalahnya kalau partai yang sudah mengusung gagasan Jokowisme ya di PSI yang sekarang ini dipimpin oleh putranya Kaisang Pangarep, ini kan partainya nggak lolos parliamentary threshold. Nah itu padahal pada waktu itu Pak Jokowi masih jadi presiden. Jadi ketika lagi Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden, saya kira makin berat ini peluang dari PSI ini. Apalagi tipikalnya PSI ini kalau kita lihat banyakkan kader-kadernya itu adalah anak-anak muda perkotaan gitu. Beda sekali dengan segmen pemilihnya Pak Jokowi yang berada di pedesaan. Jadi kalau seperti PSI ini segede-gedenya partai ini kalau dengan segmen anak-anak muda perkotaan yang tidak akan bisa sangat besar. Apalagi kemudian Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Jadi berat peluangnya PSI itu menjadi partai besar, lolos parlemen, dan kemudian ikut menentukan jalannya pemerintahan. Berat itu, apalagi dengan kapasitas Kaisang sebagai ketua umumnya. Nah, yang sebenarnya kemarin banyak ditunggu-tunggu orang itu adalah ketika Bahlil mengambil alih dengan mudahnya Partai Golkar. Kita juga dengan mudah melihat bahwa ini bukan faktor Bahlil, sangat perkasa sehingga dia dengan mudah mengambil alih Partai Golkar. Karena faktor adanya Pak Jokowi di belakangnya Bahlil. Tetapi kemudian sampai sekarang kita tunggu-tunggu, ternyata kok Pak Jokowi tidak segera menjadi Ketua Dewan Pembina. Seperti yang banyak diperkirakan, yang jadi Ketua Dewan Pembina itu adalah malah politisi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita. Nah, saya kira kalkulasinya ini, Golkar ini kan banyak jagoannya, banyak pemainnya ya. Dan di sini ini tidak ada satu orang big boss gitu. Ketua umum itu bisa berganti-ganti ya. Dan kalau toh sekarang misalnya Bahlil itu menjadi ketua umum, bukan tidak mungkin misalnya dalam waktu dekat terjadi perubahan lagi karena Bahlil tidak lagi didukung oleh Pak Jokowi yang menjadi presiden. Jadi tergantung misalnya siapa sekarang Pak Prabowo yang jadi presiden, ya Golkar itu afiliasinya pasti ke Pak Prabowo. Karena apa? Alasan Golkar kan dengan jargon pembangunanismenya itu, kekaryaan itu mereka harus tetap ada di dalam pemerintahan. Jadi orientasi tokoh-tokoh dari partai Golkar itu ya berkiblatnya pada kekuasaan. Kalau sekarang Pak Jokowi tidak lagi di kekuasaan, ya mereka dengan mudah nanti berpindah ke kekuasaan, yakni ke siapa yang tokoh yang diusung oleh Pak Prabowo atau didukung oleh Pak Prabowo. Nah, tergantung apakah Bahlil ini bisa segera sweet dia mengubah haluannya, yang dia pertuan itu bukan lagi Pak Jokowi tetapi Pak Prabowo. Nah, ini yang kita tunggu. Tapi kalau lihat sinyalnya, ini memang Bahlil sampai sekarang pun masih terus loyal pada Pak Jokowi, dan dia tidak segan-segan secara demonstratif menunjukkan bahwa siapa tuan dia sesungguhnya di kabinet itu. Video Bahlil mencium tangan Gibran Rakabuming pada
sidang perdana paripurna kabinet itu saya kira bisa menjelaskan kepada kita semua bagaimana posisi Bahlil itu di kabinet. Bayangkan ada Pak Prabowo di situ ya dan kemudian dia ketika bersalaman dengan Pak Prabowo posisinya ya biasa-biasa saja, tapi ketika kemudian dia bersalaman dengan Gibran Rakabuming, ini dia justru menunduk dan hampir mencium tangannya gitu. Jadi apa penjelasannya kecuali bahwa dia menyampaikan pesan kepada Pak Jokowi melalui putranya bahwa saya tetap loyal pada Anda meskipun presidennya adalah Prabowo. Nah, soal begini ini kan ke depan bisa menimbulkan friksi ya, karena bagaimanapun juga pasti Pak Prabowo kendati dia menyatakan bahwa dia pemerintahan yang adalah kelanjutan dari pemerintahnya Pak Jokowi, pasti dia juga tidak nyaman kalau ada partai politik yang menjadi koalisinya, menjadi sekutunya di dalam pemerintahan, tetapi kemudian kiblatnya itu masih ke Pak Jokowi. Jadi ya jangan terlalu terkejut kalau misalnya mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan terjadi perubahan-perubahan di Golkar. Tapi intinya apa ya? Intinya memang Golkar tidak bisa sepenuhnya dipegang oleh Pak Jokowi kalau katakanlah Pak Jokowi kemudian menjadi ketua Dewan Pembina karena tadi di Golkar ini banyak tokoh-tokoh besar, banyak jagoannya gitu ya. Dan ini pula saya kira yang menjelaskan mengapa Gibran Rakabuming sampai sekarang itu belum jelas dia sebenarnya apa partai politiknya di PDIP walaupun tidak secara formal dia sudah dipecat dan beberapa waktu yang lalu kan disebutkan dia akan segera menggunakan jaket kuning begitu ya menjelang pencalonan dia menjadi calon presiden pada waktu itu. Tapi ternyata kemudian walaupun katanya sudah disiapkan jaket kuningnya ternyata Gibran tidak jadi masuk ke Golkar. Pasti ada kalkulasinya. Nah, kalau kemudian Projo ini menjadi partai politik, ya maka Gibran tentu bukan tidak ada pilihan ya dipastikan Gibran akan bergabung jadi kader dari Partai Projo dan partai ini nanti jadi partai yang partai baru tapi cukup kuat karena di situ ada Pak Jokowi dan ada putranya Gibran Rakabuming. Ini mungkin mirip-mirip nantinya dengan kayak Demokrat walaupun tidak persis sama karena kalau di Demokrat kan Pak SBY itu sekarang bukan lagi ketua umum tapi ketua majelis tinggi ya sebutannya di Demokrat itu dan dia menyatakan dia tidak cawe-cawe lagi sepenuhnya kepengurusan itu diserahkan kepada Agus Harimurti. Tapi kalau Pak Jokowi saya kira kalau dia membangun partai politik nggak mungkin diserahkan kepada Gibran. Karena Gibran ini bagaimanapun sekarang ini belum menjelma jadi figur yang cukup kuat, figur politisi yang cukup handal, kendati dia sudah menjadi wakil presiden. Kita semua tahulah Gibran menjadi wakil presiden itu bukan karena potensi yang ada pada dirinya, tapi justru karena dipaksakan oleh bapaknya. Dan posisi Gibran ini juga sekarang ini kan sebagai wakil presiden pun itu seperti dia duduk di dalam kursi yang panas. Dia digoyang terus karena skandal Fufu Fafa. Jadi kalau toh dari sisi kalau toh dia dipaksakan menjadi ketua Partai Projo misalnya, itu tidak akan menguntungkan secara persepsi publik dan citra politik dari partai yang akan dibangun oleh Jokowi itu. Kalau Pak Jokowi, saya kira ya itu pilihan yang paling masuk akal agar Partai Projo ini nantinya kemudian bisa menggeret atau bisa menggait mereka-mereka yang selama ini menjadi diehard atau bahkan simpatisannya Pak Jokowi. Mengapa penting ada partai politik semacam ini? Ya tadi yang saya sebutkan bahwa tanpa ada partai politik sekarang Pak Jokowi itu tidak bisa cawe-cawe di dalam pemerintahan secara langsung. Ya, beda posisinya dengan Pak SBY yang punya Partai Demokrat, Ibu Megawati yang punya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahkan dengan Pak Prabowo yang punya Partai Gerindra. Jadi mau tidak mau pilihannya ya harus segera membangun partai politik. Kapan waktunya? Sekarang ini waktu yang tepat karena ini kan kalau dipersiapkan untuk pemilu 2029 waktunya nggak terlalu lama ya untuk menyiapkan partai politik itu perlu waktu panjang. Jadi sekarang ini waktu yang tepat. Kalau Desember nanti kemudian mereka mendeklarasikan diri menjadi partai politik dan kemudian mungkin secara aklamasi kemudian dipilih ketuanya adalah Pak Jokowi, maka partai ini akan bisa bergerak secara cepat. Tentu kalau kemudian Pak Jokowi itu dirikan partai politik, bagaimana posisinya dengan Pak Prabowo yang punya Partai Gerindra? Karena bagaimanapun mereka dipastikan akan berkompetisi soal ini. Saya kira sudah menjadi rahasia umum lah bahwa Gibran itu pada tahun 2029 dipersiapkan oleh bapaknya untuk menjadi calon presiden. Sementara Pak Prabowo, saya kira kalau kemudian tetap sehat walafiat dan bisa menyelesaikan masa jabatannya selama 1 periode, apa alasannya untuk tidak lagi maju pada Pilpres 2029? Pasti
Pak Prabowo sendiri dan orang sekitarnya juga menginginkan agar Pak Prabowo itu maju lagi pada tahun 2029. Ada alasan-alasan politis, tapi ada alasan-alasan idealis gitu. Misalnya seperti dikatakan oleh adiknya Pak Prabowo, yakni Hasim Joyo Hadikusumo, yang menyatakan kalau Pak Prabowo itu menjadi presiden sampai 2 periode, setidaknya dia bisa membangun perumahan sampai 30 juta. Karena kalau sekarang ini kan pembangunan rumah untuk rakyat itu kan menjadi salah satu prioritas pemerintahnya Prabowo, dan targetnya itu dalam periode pertama ini membangun 15 juta. Jadi kalau satu periode 15 juta, maka kalau ada 2 periode sampai 30 juta. Jadi ada kalkulasi-kalkulasi politis, tapi ada juga kalkulasi-kalkulasi idealis. Nah, kalau kemudian Pak Jokowi juga membangun partai politik dan kemudian ambisinya untuk mewujudkan keinginannya agar putranya maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2029, ya ini Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu akan berkompetisi. Ini soal yang saya kira tidak bisa terhindarkan. Karena itulah jangan terkejut kalau kita sekarang amati kan Pak Jokowi itu terus menebar pencitraan, sementara Gibran juga melakukan hal yang sama ya. Terus belusukan ke pasar-pasar, meninjau proyek, bagi-bagi susu dan sebagainya. Jadi bagi Jokowi dan keluarganya itu sesungguhnya kampanye untuk Pilpres 2029 itu sudah dimulai hari-hari ini gitu ya. Jadi kita penting ingatkan Pak Prabowo dan timnya boleh fokus kerja untuk mensejahterakan rakyat karena itu menjadi obsesi dari Pak Prabowo. Tetapi kalau masih ingin maju lagi pada Pilpres 2029, ya mulai dari sekarang mesti digarap itu. Kalau tidak, ya ini bisa kesalip oleh wakil presidennya karena seperti dikatakan oleh manusia merdeka Said Didu ya, dia mengamati dengan cermat bahwa sehari pertama kerja saja itu Gibran sudah nyalip Pak Prabowo. Pak Prabowo sibuk menata kabinet, sementara Gibran itu sudah langsung menerima tamu-tamu negara, wakil presiden dari Cina, Perdana Menteri dari Korea Selatan, dan kemudian juga meninjau proyek pembangunan terowongan MRT yang menghubungkan Jalan Tamrin dengan kawasan Monas. Kalau ini terus-menerus seperti ini dilakukan, Pak Prabowo sibuk menata kabinet, mengontrol para menterinya, dan kemudian fokus nanti melakukan perjalanan-perjalanan jauh ke luar negeri, karena kelihatannya masalah luar negeri ini akan menjadi salah satu perhatian utama Pak Prabowo. Sementara Gibran terus-menerus itu juga melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah, belusukan, dan yang sebenarnya itu tidak ada manfaatnya buat rakyat, tapi itu pasti akan bermanfaat sekali buat Gibran dalam memupuk popularitas, kesukaan publik, dan juga kemudian pada ujungnya adalah elektabilitas. Dan seperti dikatakan oleh Said Didu, gampang kok kebaca ini ya. Sekarang terjadi glorifikasi, dia melakukan kegiatan-kegiatan, dan ini kan kunjungan-kunjungan, belusukan-belusukan itu kan semua dibiayai oleh negara, pengamanannya itu oleh negara, dan kemudian diglorifikasi oleh para buzzernya. Ini buzzernya Pak Jokowi mulai sekarang ini aktif lagi loh. Ini kelihatannya kucuran dananya atau hujannya bisa turun lagi ya, sehingga mereka berkotek lagi. Rame banget di media sosial karena sekarang ini banyak sekali kalau kita kritis terhadap Pak Jokowi, maka akan diserbu oleh para buzzernya Pak Jokowi. Salah satu yang jadi korban adalah Najwa Shihab ya. Ini dia sekarang ini lagi dibully habis-habisan oleh para buzzernya Pak Jokowi hanya karena dia nyindir Pak Jokowi yang pulang ke Solo nebeng pakai pesawat VVIP-nya milik TNI Angkatan Udara. Pola semacam ini pasti akan diadopsi sepenuhnya oleh Gibran. Jadi dia belusukan, kemudian diamplifikasi oleh para buzzer, kemudian placement-placement di media massa, itu baik media cetak maupun media online, dan yang rumus baku berikutnya yakni diamplifikasi oleh lembaga survei. Tapi saya kira mungkin lembaga survei tidak akan terlalu dini untuk mempublikasikan surveinya bahwa elektabilitasnya atau tingkat kesukaan Gibran dari rakyat itu lebih tinggi dari Pak Prabowo. Mungkin ini akan disimpan pelan-pelan, tapi secara halus mulai dimunculkan lewat media-media sosial. Karena itu kalau kemudian Pak Jokowi memutuskan untuk membangun partai politik, kita tahu kira-kira kemana arahnya. Saya Arsbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.